Perkenalkan, nama saya adalah Rosenti Pasaribu. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi pendidikan fisika Universitas Katolik Widya Mandira yang berada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Fisika Inti Atom. Mata kuliah Fisika Inti Atom merupakan mata kuliah wajib bagi program studi pendidikan fisika jenjang S1. Nah, mata kuliah ini dengan bobot 3 SKS diberikan pada semester 6. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada bagian ranah sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian ranah pengetahuan, menguasai konsep fisika, pola pikir keilmuan berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran fisika di sekolah dan pendidikan lanjut. Ranah keterampilan yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu memahami dan mengaplikasikan teori tentang partikel penyusun atom dan inti atom, sifat atom dan inti atom, radioaktivitas serta reaksi inti, sehingga mampu menganalisis beberapa teknologi yang memanfaatkan prinsip reaksi nuklir dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta bertanggung jawab. Adapun sub CPMK yang dibebankan adalah mampu menjelaskan sejarah perkembangan teori atom, mampu menjelaskan percobaan milikan, percobaan spektrum atom hidrogen, dan sinar X. Mampu menjelaskan sejarah penemuan inti atom serta sifat-sifat inti atom. Mampu mengidentifikasi atom-atom stabil dan tidak stabil. Mampu menghitung energi ikat inti berbagai atom. Mampu menjelaskan peluruhan dan radioaktivitas. Mampu menghitung jumlah inti induk atau inti anak dari suatu proses peluruhan radioaktif pada selang waktu tertentu. Mampu menjelaskan reaksi inti, mampu membuat tabulasi data kestabilan inti atom-atom berdasarkan sifat-sifat inti atom, mampu mendeteksi aplikasi teori inti atom pada prinsip kerja berbagai teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang partikel penyusun atom dan inti atom, sifat-sifat atom dan inti atom, radioaktivitas, reaksi inti, serta beberapa teknologi yang memanfaatkan prinsip reaksi nuklir. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan fisika jenjang S1. Bahan kajian materi pembelajaran adalah yang pertama, sejarah perkembangan teori atom, yaitu memuat tentang teori atom Democritus, teori atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, serta model atom Bohr. Yaitu ini merupakan teori atom klasik. Nah, selanjutnya sifat atom oleh percobaan milikan, spektrum atom hidrogen, dan sinar X. Kemudian sejarah penemuan inti atom dan sifat-sifat inti atom, yaitu memuat tentang partikel penyusun inti, tentang inti stabil, tentang inti tidak stabil, tentang massa inti, dan tentang energi ikat inti. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah peluruhan radioaktif, dilanjutkan dengan reaksi inti, dan akan ditutup dengan pembahasan tentang aplikasi fisika inti atom pada teknologi-teknologi yang sudah ada.
Pada mata kuliah ini saya memberikan penugasan-penugasan kepada mahasiswa sebagai bagian dari belajar mandiri. Di antaranya adalah penyusunan makalah, pembuatan ringkasan kuliah, kemudian soal-soal yang terkait materi. Untuk penilaian akhir mahasiswa, saya melakukan pembobotan dengan persentasi nilai dari kehadiran adalah 10%, sedangkan persentasi tugas adalah 30%, persentasi dari UTS 30%, serta persentasi dari UAS adalah 30%. Nah, pembobotan ini telah disepakati bersama mahasiswa di awal perkuliahan. Jadi, telah diberikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu supaya mahasiswa dapat mengatur kuliahnya agar mereka mendapat nilai yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini ada beberapa bahan ajar. Selain modul yang disediakan oleh saya sendiri sebagai dosen. Berikut ini ada beberapa aktivitas pembelajaran online yang pernah saya lakukan dan sempat direkam. Nah, sekarang kita mempelajari efek Compton. Ibu ulang sedikit ya, efek Compton. Nah, pada tahun 1923, Compton mengamati hamburan sinar X oleh sasaran dari bahan grafit. Jadi sasarannya itu adalah grafit. Ketika ia menembakkan sinar X monokromatik pada grafit, ternyata sinar X yang terhambur mempunyai panjang gelombang lebih besar dari sinar X aslinya. Nah, Compton menyimpulkan bahwa efek demikian dapat dipahami sebagai benturan antara foton dan elektron dengan foton berperilaku seperti partikel. Jadi di sini sudah ada sedikit penjelasannya bahwa Compton menganggap bahwa sinar X dianggap sebagai foton, atau foton ini gelombang elektromagnetik, yaitu sinar X dianggap sebagai paket-paket energi atau disebut dengan foton. Nah, dan di sini dianggap foton berbenturan dengan elektron. Nah, kita mungkin bisa lihat di bagan ini, sinar X foton yang datang tadi. Compton melakukan percobaan sinar X diarahkan ke grafit. Ini tadi sebagai grafitnya, dianggap elektron saja kita ambil. Kemudian foton ini berbenturan dengan elektron sehingga terhambur fotonnya dengan panjang gelombang yang lebih besar dibandingkan panjang gelombang datangnya. Dan elektron juga terpental. Nah, di sini foton datang dan foton terhambur memiliki perbedaan panjang gelombang. Nah, dan terhambur dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Sedangkan elektron juga terpental dengan sudut psi terhadap garis horizontal. Nah, kalau kita sederhanakan skema di sini, bentuknya seperti ini. Yang hijau ini sebagai sinar X yang terhambur, sedangkan warna merah di sini sebagai elektron yang terpental. Sudutnya theta dan ini sudutnya adalah psi. Ini adalah garis horizontal atau biasa kita sebut dengan sumbu X, dan yang vertikal kita namakan dengan sumbu Y. Nah, foton datang
memiliki energi E dan momentum P. Di sini juga foton terhambur memiliki energi, kita namakan E aksen karena terhambur, dan juga memiliki momentum P aksen atau momentum setelah terhambur. Sedangkan elektron yang tadinya diam, sekarang dia memiliki energi dan sekarang memiliki momentum. Pas keadaan sebelum terjadi interaksi di sini, elektron dalam keadaan diam. Berarti dalam keadaan diam, di sini elektron memiliki momentum berapa? Dalam keadaan diam, elektron memiliki momentum berapa? Ayo dijawab. 0, momentumnya 0. Ini dalam keadaan diam berarti elektron memiliki momentum 0. Sedangkan energinya berapa? Sedangkan energinya berapa? Ayo dipikirkan. Ini tadi bahan grafit, sasaran disebut ya, sasaran. Tapi Compton sudah menjelaskan bahwa sinar X yang terhambur sebagai akibat dari interaksi foton dengan elektron, benturan antara foton dan elektron. Nah, elektron di sini adalah diam, bahan grafitnya diam, berarti memiliki momentum 0. Nah, tapi ibu tanya sekarang, bagaimana dengan energinya? Apakah energinya 0 juga? Apakah energinya 0 juga? Ayo. Tolong ada yang menjawab dulu. Ini kan semua Energinya tidak nol ya, Bu. Energinya Tidak nol itu. tidak 0. Energinya tidak sama dengan 0. Kalau semua di sini kan memiliki besaran ya, energi, momentum. Di sini juga yang terpental energi dan momentum. Di sini juga yang terhambur energi dan momentum. Nah, ini juga energinya juga tidak 0, tapi momentumnya 0 karena dia dalam keadaan diam. Ya. Di sini juga ada energi momentum, tapi energinya berapa dan momentumnya adalah adalah 0. Tapi karena dia memiliki energi itu kan ada energi diam, ada energi bergerak. Nah, karena ini dibahas secara mengarah ke kuantum atau ada yang disebut relativistik. Jadi fisika relativistik. Jadi di sini ada energi diam dan energi gerak. Nah, foton datang, energi foton kita bisa cari, dan ini partikel memiliki energi diam, hanya energi geraknya 0. Nah, yang terpantau di sini juga memiliki energi diam dan energi gerak. Nah, kalau foton kan kita langsung bisa cari energinya ya. Oke. Selanjutnya sabar ya. Jadi nanti kita harus pastikan bahwa jumlah energi datang harus sama dengan jumlah energi setelah hamburan atau setelah berinteraksi di sini. Harus berlaku hukum kekekalan energi
dan hukum kekekalan momentum. Nah, karena itu prinsip fisika, hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum harus berlaku sesuai dengan besaran yang ada di sini. Energi, potensi, momentum. Jumlah total energi datang harus sama dengan jumlah total energi terpental atau terhambur. Nah, makanya di sini kekekalan momentum pada arah sumbu X. Nah, coba kita lihat sumbu X. Ini bolak-balik nanti ya. Ini sumbu X. Momentum. Elektron memiliki momentum. Satu-satu kita lihat ya. Momentum berarti kita proyeksikan momentum. Kemudian juga fotonnya juga memiliki momentum. Kita proyeksikan juga. Nah, jadi momentum sesudah hamburan nanti harus sama dengan momentum awal di sini, momentum foton. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, pada arah sumbu X, momentum di sini ya, momentum kalau kita di sini sebelum hamburan tanpa tanda aksen. Momentum sebelum hamburan harus sama dengan momentum setelah hamburan. Nah, di sini P itu adalah momentum dari foton, P aksen juga momentum dari foton, PE adalah momentum dari elektron. Tanda aksen menyatakan setelah hamburan. Nah, hukum kekekalan momentum pada arah sumbu X dibuat begini karena sebelum hamburan yang memiliki momentum hanya foton, sedangkan elektron dalam keadaan diam, jadi momentumnya sama dengan 0. Paham ya sampai di sini ya? Paham sampai di sini? Atau saya ulang? Ini momentum P, momentum foton sama dengan di sini ya, titiknya misalnya sama dengan momentum ini kan psi, PE cos psi, dan ini P aksen cos theta. Makanya di sini P sama dengan PE aksen cos psi dan P aksen cos theta. Ini dari foton, ini dari elektron. Kemudian kekekalan momentum pada arah sumbu Y kita lihat. Pada arah sumbu Y, lihat di sini karena fotonnya hanya searah sumbu X, jadi tidak ada ke arah sumbu Y. Makanya momentum ke arah sumbu Y dari foton datang sama dengan 0, sedangkan yang terpental diproyeksikan ke atas, ini berarti PE sin psi, dan di sini adalah PE ya, betul. PE aksen. P aksen sin theta. Di sini ya, ini PE. Ini kita bikin aksen enggak ya? Coba Ibu lihat. Oh, pakai aksen ya, sorry. Di sini P aksen sin theta dan dikurang PE aksen sin psi. Nah, kenapa negatif? Karena ini ke arah bawah. Jadi ke arah bawah, di sini tanda titik 00 ke bawah sini berarti negatif, vektornya negatif, ke arah atas adalah positif. Jadi PE aksen itu harusnya tanda aksen kurang di sini ya. PE aksen artinya energi elektron setelah terhambur, berarti PE aksen sin psi. PE aksen sin psi. Oh, ini salah tanda negatif lagi ini ya. Coba Ibu koreksi sedikit ya. Semoga ini masih bisa dikoreksi. Oh, ini sudah jadi. Tunggu. Di sini persamaan kekekalan momentum pada arah sumbu Y sudah tadi, yang P aksen sin theta
itu arahnya ke bawah jadi negatif di sini ya, terselip di sini. Kemudian PE aksen ini adalah momentum dari elektron yang terhambur, sin psi ini arahnya ke atas jadi positif. Nah, pada dasarnya sih sama saja sih sebenarnya. Nah, kedua persamaan dikuadratkan sesudah diatur letak suku-sukunya. Jadi di sini kita hanya atur letak suku-sukunya. Persamaan yang pertama ini coba kita lihat P aksen P dikurang minus P aksen ini. Nah, ini yang pada sumbu X. Nah, komponen P di sini adalah dari foton dan ini juga dari foton. Ini disatukan ke arah kiri semua, makanya ini jadi P dikurang P aksen cos theta. Ini ke arah kiri jadi negatif ya. Nah, kemudian dikuadratkan dua-duanya. Sedangkan sebelah kanan tersisa PE aksen cos psi, kemudian dikuadratkan juga karena sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan juga dikuadratkan. Nah, sedangkan yang bagian bawah ini adalah pada sumbu Y. Nah, di sini ini pindah ruas ke arah kiri jadi negatif jadi positif, yang di bagian kanan tetap. Kemudian dua-duanya kiri dan kanan dikuadratkan. Jadi ini jelas ya. Diatur suku-sukunya. Yang foton sebelah kiri, yang elektron sebelah kanan. Yang komponen foton sebelah kiri, komponen elektron sebelah kanan. Dua-dua ke suku bagian kiri dikuadratkan, suku bagian kanan juga dikuadratkan. Demikian juga yang di bawah. Lalu hasilnya dijumlahkan. Nah, yang bagian atas dan bagian bawah di sini kita boleh jumlahkan, penjumlahan persamaan. Nah, sebelah kiri sama dengan ditambah dengan sebelah kiri sama dengan, kemudian sebelah kanan sama dengan ditambah dengan sebelah kanan sama dengan. Nah, kemudian ini komponen momentum dari foton dijumlahkan dengan komponen momentum dari foton. Kita lihat di sini P, kalau ini kita jumlahkan nanti kan ini ditambah ini, ya toh. Nah, tapi ini kita uraikan saja karena ada kuadrat, P kuadrat ini jadi positif, P aksen kuadrat cos kuadrat. Oke, begini saja deh. Daripada ibu jelaskan nanti kamu tidak paham, coba ada yang menguraikan, bagi kamu menguraikan penjumlahan persamaan ini sehingga diperoleh persamaan satu. Ayo, daripada kamu di situ juga hanya mendengar, coba sekarang ini ditambah ini sama dengan yang bagian sini ditambah yang bagian sini. Ayo, silahkan jumlahkan di kertasnya. Kemudian uraikan, hasilnya harus sama dengan yang persamaan satu ini nanti. Silahkan. Baik, saya ulang sekali lagi ya. Buat dalam bentuk laporan di Word. Kemudian contohnya nanti untuk sodium. Untuk sodium nanti kamu sudah dapat grafiknya, cari dulu grafiknya ya. Ini gampang sekali sebenarnya kerjanya. Nah, cari, ini harus dari ujung ke ujung supaya muncul grafik di sini. Nah, dari ujung ke ujung hanya agak-agak seret. Nah, di sini. Nah, makanya ini tambah naik ya. Kalau kita perbesar, oke, kita perbesar untuk melihat ini nanti ya. Fungsi kerjanya kita perbesar. Nah, lihat di sini. Memotong sumbu X ini nanti jadi mana? Perbesar supaya lebih teliti. Oke, kira-kira ini di mana nanti? Begini, di titik ini. Tidak pas di 0,75, tapi di titik ini. Kira-kira hitung dari sini skala sampai sini
0,75. Nanti pakai penggaris bagi-bagi di sini kira-kira titik berapa. Pakai penggaris ya. Nah, jadi grafiknya kamu bisa perbesar pakai ini supaya di sini lebih teliti berapa garis perpotongan antara grafik dengan sumbu X. Ini nanti frekuensi ambang. Ini yang kamu tuliskan. Pakai skala nanti ya. Kalau begini pakai milimeter block sebenarnya lebih teliti. Atau nanti setelah kamu misalnya begini capture ya. Coba capture ini kita lihat di sini. Nah, ini nih. Kamu bisa capture dua ya, capture yang teliti seperti ini atau capture yang supaya grafikmu bagus. Nah, capture pertama yang begini, sorry terlalu kecil. Nah, misalnya capture yang pertama yang begini, simpan ya. Kemudian capturean kedua yang diperbesar supaya frekuensi ambangnya jelas. Perbesar terus. Nah, seperti ini. Semakin jelas toh capture yang ini juga. Nah, bisa bikin dua grafik untuk memperlihatkan agar lebih jelas. Nanti di sini kamu bisa tempel dengan kertas milimeter block, bisa tambahannya untuk menghitung ini lebih detail, atau juga kamu bisa bagi-bagi pakai penggaris. Nah, atau gimana pun caramu nanti supaya ini terbaca sesuai skala. Kalau dari titik ini 0 sampai 0,75 bikin skalanya per milimeter. Nah, berarti ini nanti titik berapa. Bisa dibaca ya, paham ya? Kemudian itu grafiknya, berarti ini adalah titiknya nanti frekuensi ambang. Nah, kemudian setelah kamu tahu, kamu bisa dapat frekuensi ambangnya. Nah, kamu bisa buat keterangan berdasarkan simulasi efek fotolistrik, diperoleh frekuensi ambang dari sodium sekian. Nanti baca ini. Nah, berdasarkan teori berikutnya, fungsi kerja dari sodium itu sekian, berapa pi-nya. Kemudian kamu bisa cari frekuensi ambang sama dengan fungsi kerja dibagi tetapan Planck. Hitung lagi. Jadi dapat dari teori, dapat dari simulasi. Nah, tinggal tambah nanti keterangan sesuai atau kurang sesuai, berdasarkan simulasi dan teori sesuai atau kurang sesuai. Kemudian setelah sodium selesai, lanjutkan dengan zinc dan begitu selanjutnya. Paham? Paham? Paham, Ibu. Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ibu, laporan mau tulis tangan atau ketik, Ibu? Ketik di Word. Ibu sudah bilang ketik di Word tadi. Oke. Ada lagi? Ibu, ini untuk nilai tegangannya itu kita pakai, misalnya kita pakai 3,00 untuk semua, Ibu. Iya, pakai 3,00 saja untuk semua. Oke, Bu. Makasih. Oke, ada lagi? Intensitasnya ini juga pakai 100 saja semua ya. Oke, kalau tidak ada lagi